أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الفلاح. أشهد أن محمد رسول الله حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الفلاح. أشهد أن محمد رسول الله حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الفلاح. أشهد أن محمد رسول الله حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking news. Ya, ini breaking news dari Habib Novel. Saya barusan mendapat pertanyaan di WhatsApp tentang video yang beredar di jejaring sosial. Video yang memang aneh juga ya. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bertentangan dengan ajaran Bani Alawi, ajaran para habaib maupun para kiai. Ya, ini tidak sesuai dengan hadis al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah dia yang umat Islam selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Karena itu udah abaikan saja. Jangan terprovokasi ya, ajakan-ajakan yang begini nih, yang nggak mutu ini nggak usah didengarkan. Kita eratkan tali persatuan dan persaudaraan. Kita tebarkan kasih sayang, kita saling menghormati dan saling mencintai. Jangan mau terprovokasi oleh siapapun dan alasannya apapun. Karena di negara kesatuan Republik Indonesia ini, alhamdulillah kita bisa hidup beragama, semua umat beragama hidup dengan damai, saling menghargai, penuh toleransi, dan khususnya umat Islam bisa melaksanakan sholat dimanapun, bahkan di rest area, di mall, disediakan musola, tempat untuk sholat. Dan negara kita adalah umat Islam terbesar di dunia ya, umat Islam terbesar di dunia. Karena itu ikhwani rahimakumullah, mari bersama-sama kita jaga kedamaian negeri ini, kita jaga persatuan negeri ini. Mari kita pupuk rasa saling mencintai sesama anak bangsa, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang semakin besar dan bangsa yang semakin makmur. Jazakumullah khairan. Sampaikan pesan saya ini kepada yang lain, insyaallah manfaat dan membawa rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya ingin menyampaikan bahwa kedepanin baik sangka, kedepanin juga bersabar di semua aspek, di semua hal, dan kedepanin juga positive thinking terkait dengan seruan azan yang diganti hayya 'alas shalah, mari sholat diganti dengan hayya 'alal jihad. Mari kita berjihad. Pertama, saya fakir secara fikih, tapi nanti akan ada kajian-kajian dari para ustadz, para kiai, para habaib, para masyayikh, bahwa insya Allah tidak ada yang namanya azan diganti dengan hayya 'alal jihad. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan ketika perang pun tidak diganti menjadi hayya 'alal jihad ketika perang asli di zaman Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Tapi itu kan
baik juga buat kita untuk tidak berburuk sangka dulu kepada pihak manapun. Tidak kemudian mencurigai juga kepada pihak manapun. Karena bisa jadi juga ini adalah inisiatif sekelompok kecil saja, atau barangkali ada yang memang nggak ngerti lah ya, kan nggak boleh suuzon juga. Jadi gimana? Ya jadikan pelajaran saja, gitu kan, bahwa oh ini emang boleh, oh nggak boleh, oh ya udah, gitu kan. Kemudian pelajaran-pelajaran lainnya, misalkan pelajaran untuk mengedepankan tadi baik sangka, sabar, tunggu, gitu kan. Barangkali misalnya akan ada penjelasan dari pihak mana gitu yang nanti kita akan memetik hikmahnya di kemudian hari. Tapi atas seruan jihad itu sendiri juga nggak bisa gitu kemudian kita merespon dengan spontan, dan ini bahaya gitu, karena akan terjadi kemudian banyak hal di lapangan bila kemudian di kehidupan nyata gitu ya, bila kemudian ajakan ini menjadi sebuah provokasi. Kita sendiri juga jaga jangan sampai berusaha kepada pihak manapun ya, tapi kita juga kemudian jangan merespon itu. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan umat tidak direpotin dengan 1-2 kasus ya, 1-2 berita yang bisa jadi kita sedang ditabuh genderang nggak ngerti oleh siapa. Jangan sampai kemudian kita menari berdasarkan tabuhan genderang orang lain, tabuhan iramanya orang lain. Tapi asik nih, nanti akan jadi ilmu baru, jadi ilmu baru, jadi ilmu baru. Nanti satu umat dengan umat yang lain, satu pihak dan pihak lain saling mengerti, saling memahami, saling bisa duduk bareng. Oh itu bukan kami, oh itu bukan kita, oh itu bukan kamu, oh itu bukan saya. Sehingga kemudian itu adalah siapa? Ya itulah semuanya ini bersatu insya Allah. Dan saya berharap ya semuanya tetap tenang, tetap adem, jaga yang sudah begitu baik di negeri kita ini, yang sampai kemudian meningkat eskalasinya menjadi hal-hal yang tidak produktif dan membawa kepada bencana. Sering-sering doain umatnya Rasul kalau pagi hari ya, kalau pagi hari nih ya, antara azan subuh dengan iqamat itu doain umatnya Rasul, Allahumma ighfir ya li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gitu. Allahumma arham umat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma majbur umat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akrim umat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ustur uyuba ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuq umat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur umat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Dan sering-sering memang doain umatnya Nabi dalam bentuk sholawat. Kalau tadi yang nggak ngerti nanti saya tulisin kapan-kapan tentang mendoakan umatnya Nabi, seluruh umatnya Nabi dari mulai Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, atau bahkan malah sejak Nabi Adam, kan Nabi Adam juga umatnya nanti akan menjadi umatnya Nabi Muhammad kan di padang mahsyar nanti insyaallah, sampai Nabi terakhir Nabi Isa alaihi wasallam. Nah, tapi sholawat boleh tuh, sholawat kan ada umatnya Nabi kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali wa ashabi wa ummatih gitu kan, ada ummatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali wa ashabi wa ummatih. Nah, kenapa sering-sering bawa umatnya Nabi? Supaya diantara kita umatnya Nabi itu ada kasih sayang, ada ikatan emosional yang cakep, yang bagus, ada kemudian keterkaitan rasa, ya kan, saling perhatian, tidak saling curiga, tidak saling salah menyalahkan, tidak saling apa nih, enggak begitu ya, tapi tenang gitu. Udah tunggu penjelasan, pasti ada penjelasan insyaallah. Toh kalau emang salah kan kewajiban kita bukan juga mencerca yang salah. Kalau emang ada kesalahan, kewajiban kita bukan memaki yang salah atau kemudian merasa menang, wah salah, enggak gitu. Tapi kewajiban kita adalah mengingatkan saja bahwa itu salah, misalnya gitu, dengan baik-baik gitu, dengan bagus, mas santun. Makasih ya saya Sumansur. Mudah-mudahan Allah sayang sama semua umat Nabi, karena Allah mencintai Nabi
pasti Allah mencintai umatnya Nabi. Dan mudah-mudahan kita menjadi juga umatnya Nabi, sebenar-benar umatnya Nabi yang saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, bahkan kasih mengasihi dan sayang menyayangi sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Makasih, saya Yusuf Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.